di Yohanes 17. Kejadian 17. Dan akan mereka sudah memiliki sesuai perjanjian sunat di Yohanes 17. Kejadian 17. Jadi ini biar saya bacakan ya. Lahir barunya di Yohanes 3 ayat 1, judulnya percakapan dengan Nikodemus. Ayat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini melihat ya, melihat. Ini kok apa ya, bergema ya. Ya. Di ayat 3, tidak dapat melihat apabila tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat. Ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh," ini lahir dari air, lahir dari Roh Kudus ya, "ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Itu. Jadi dilahirkan kembali dari air itu melihat kerajaan Allah, tetapi belum masuk dia. Jadi harus lahir dari Roh Kudus. Itulah Roma 14 ayat 17. Ya, saya bacakan ya. Ya, ini dipotong saja dulu Yohanes 3 ini. Roma 14 ayat 17. Sesudah lahir dari Roh Kudus ini ya. Ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini kalau sudah orang Kristen sudah dapat ini, ya udahlah seperti Abi ini. Seperti Abi ini siap martir, siap mau apa, tidak takut lagi. Kalau tidak dapat ini nanti ya udah takut mati semua. Banyak orang Kristen yang masih takut mati. Padahal sudah merasakan di dalam ibadahnya ini. Tetapi kalau sudah tergantung seberapa Roh Kudus itu di dalam dirinya. Kalau sudah besar dia, ya udah apapun, miskin pun di dunia ini tidak apa-apa. Seperti yang dikatakan Abi tadi, cukup makan hari ini. Dan memang firman Tuhan mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tidak perlu mobil, tidak perlu apa. Tapi syukur kalau Tuhan memberikan, kan Tuhan tahu kebutuhan kita. Kalau kita memang butuh mobil untuk melayani, pasti dikasih. Kan itu. Artinya jangan pikirkan itu. Yang itu. Pikirkanlah kerajaan Allah ini. Pikirkanlah Roma 14 ayat 17 ini. Supaya betul-betul didapatkan. Makanya di Matius 6 itu kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau kerajaan Allah yang nanti itu di sorga, yang dimaksud di Matius 6 itu, kapan lagi diberikan? Maka semuanya itu, kan itu sudah pemahaman yang bodoh itu. Jadi supaya kita cerdas memahami ini dan konkret kerajaan Allah ini, kerajaan Allah di bumi, sesuai Roma 14 ayat 17 ini, rasakan dulu. Kerajaan Allah ialah bukan soal makanan, tetapi kebenaran. Artinya kita dituntun sesuai kitab Yohanes berapa itu? Dipimpin kepada seluruh kebenaran. Yaitu kebenaran Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan. Damai sejahtera. Ini berdamai sejahtera artinya bisa berdamai dengan semua orang. Berdamai, minta ampun kalau kita salah. Kalau orang yang salah kita ampuni. Itu berdamai dengan semua orang. Itu hanya bisa dilakukan kalau ada Roh Kudus yang memimpin kita. Dan sukacita oleh Roh Kudus ini harus dirasakan dulu. Itulah yang disebut di dalam Matius pasal 6,
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, semua yang kita butuhkan tadi akan ditambahkan kepada kita. Itu ditambahkan. Itu tambahan dari kerajaan Allah ini. Jadi kerajaan Allah yang dimaksud di dalam Alkitab ini, kita perlu sadari, orang Kristen perlu menyadari bahwa bukan kerajaan yang di sorga nanti. Kalau kerajaan yang di sorga nanti, Allahu alam, kalau istilah orang ini, hanya Tuhan yang tahu. Semua agama mengklaim itu. Jadi kelebihan kita orang Kristen ini, Roma 14 ayat 17. Itu kelebihan kita orang Kristen. Dan nampak itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembicaraannya. Bisa mengampuni, bisa mengasihi musuh. Kalau sudah dapat ini kerajaan Roma 14 ayat 17 ini, bisa mengampuni musuh. Bisa rela untuk martir demi pekerjaan Tuhan. Ya, dan saya sendiri melakukannya, merasakannya dikerjakan oleh Tuhan. Artinya di dalam kehidupan sehari-hari menderitalah ini. Padahal saya insinyur ini. Ya, dan bekerja di BUMN dulu. Sekarang sudah pensiun. Tetapi begitulah keadaan itu. Tetapi hati saya terhibur setiap ibadah. Setiap ibadah saya rasakan sukacita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya rasakan itu. Ada karunia ini. Minimum walaupun belum milik saya untuk pelayanan, minimum sudah saya kenal semua karunia Roh Kudus. 9 karunia Roh Kudus itu sudah saya kenal. Jadi saya gampang memahami. Ya, itulah yang perlu kita kejar orang Kristen, lahir baru. Jangan ditafsirkan lahir baru itu artinya kepada orang Israel di Yohanes 3 itu. Orang Kristen, orang Israel itu sudah selamat asal mereka tidak keluar dari hukum Taurat. Selamat kalau mati, kan itu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak merasakan. Mereka terancam terus diserang oleh negara-negara sekelilingnya. Itulah Israel, dibuang, dihajar sampai 70 tahun, dibuang ke Babel. Itulah pekerjaan Tuhan, cara menghajar. Kalau dikasihi Tuhan, orang Israel akan kuhajar. Gitu yang dikasihi. Tapi orang Kristen kalau sudah mendapat kerajaan Allah ini, ia tidak dihajar lagi selama kerajaan Allah ini ada di dalam diri kita. Jadi itulah target utama kita, target utama penginjilan lah. Target utama penginjilan sampai bertobat, dibaptis, percaya Yesus itu urutannya, bertobat, memberi diri dibaptis, dan mendapat karunia Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ya. Kisah Rasul 2 ayat 37 ya. Khotbah Petrus mulai ayat 14 ini, khotbah Petrus ini. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami terima? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Terharu di sini sudah percaya. Artinya firman Tuhan yang didengar itu tidak di otak lagi, sudah turun ke hati, sudah menyentuh hati, terharu. Ya. Lalu ditindaklanjuti dengan apa yang kami perbuat. Ayat 38. Jawab Petrus kepadanya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis, ya, di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itulah lahir dari roh tadi, baptis roh. Ya, sampai di situ dulu Abi lanjut. Oke.